Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar thalabul ilmi. Seorang Islam harus wajib untuk menuntut ilmu, baik muslim maupun muslimat. Salam dan salawat selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini Pak Guru akan memberi pelajaran SKI tentang pembinaan masyarakat Madinah. Ya, silahkan anak-anak buka buku paketnya halaman 26 ya. Untuk pertama, Pak Guru akan sampaikan, jadi latar belakang Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Tahun Hijriahnya Nabi Muhammad adalah untuk menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy, dan juga agar mereka mendapatkan keamanan, kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Nah, anak sekalian, perjanjian Aqabah pertama melihat kenyataan yang sedemikian berat dan tekanan di Mekah, Nabi mulai merasakan bahwa Mekah sudah tidak dapat lagi diandalkan sebagai pusat perjuangan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW berusaha untuk mencari tempat lain yang bisa dijadikan tempat perjuangan penyiaran Islam. Kemudian, pada musim haji, Nabi Muhammad secara tidak sengaja bertemu dengan 6 orang dari Yasrib. Nah, perlu kalian ketahui, Yasrib ini adalah nama lain dari kota Madinah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dasar-dasar akidah Islam dan mengajak ke-6 orang ini untuk mengikuti agama Islam. Selain itu, beliau juga menyampaikan penderitaan dan siksaan yang dilakukan kafir Quraisy kepadanya dan para pengikutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka apakah mereka menerima atau tidak dengan kejadian seperti itu. Saat itu juga ke-6 orang Yasrib itu masuk Islam. Tetapi mereka belum bersedia melindungi Nabi karena masih ada permusuhan di negerinya. Kemudian ke-6 orang tadi bernama As'ad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Auf bin Harith, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdillah. Ke-6 orang ini menjadikan penyiaran Islam di Yasrib. Kemudian setiap datang musim haji, banyak orang Yasrib atau orang Madinah yang menerima dan menyatakan keimanannya kepada ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, peristiwa ini membuka harapan baru. Ternyata masyarakat Madinah menerima dengan baik dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini adalah ilustrasinya ketika di Madinah, Nabi Muhammad dan orang-orang Madinah. Kemudian pada tahun ke-12 setelah kenabian, Nabi didatangi 12 orang dari Yasrib hendak masuk Islam. Mereka menerima dakwah Nabi dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Pertemuan itu terjadi di Bukit Aqabah dan mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi Muhammad dalam penyiaran Islam. Kemudian perjanjian itu dalam sejarah dikenal sebagai Perjanjian Aqabah 1, yaitu Bai'atul Aqabah 1. Perjanjian atau bai'at sama saja ya. Isinya apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama adalah setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam. Yang kedua adalah tidak menyekutukan Allah. Yang ketiga adalah
tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, dan tidak curang, dan tidak dusta. Kalian pasti bertanya-tanya, kok di sini ada kalimat tidak membunuh anak-anak sendiri. Jadi begini anak-anakku sekalian, sebelum Islam datang, orang-orang Arab itu sering membunuh anak-anak mereka sendiri, terutama anak perempuan ya. Ini anak perempuan. Jadi mereka ketika memiliki anak perempuan, lahir atau melahirkan anak perempuan, maka anak perempuannya itu dibunuh. Kenapa? Karena anggapan mereka anak perempuan tidak berguna. Nah, ketika Islam datang, Rasul membuat perjanjian-perjanjian itu yang dinamakan Bai'atul Aqabah 1. Salah satunya adalah perjanjiannya tidak membunuh anak-anak sendiri. Bukan berarti anaknya orang lain boleh dibunuh. Ya tidak boleh juga ya. Baik, kita lanjut anak-anak sekalian. Kemudian Nabi Muhammad juga mengutus sahabat sebagai duta untuk membantu penyiaran Islam di Madinah yang bernama Mus'ab ibnu Umair al-Abdari. Mus'ab ini dikenal sebagai seorang pemuda yang pandai membaca dan sangat bersemangat dalam menyiarkan Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Nah, jadi Mus'ab ini adalah seorang pemberani ya. Seorang orang pemberani dan orang yang sangat pintar. Beliau mulai mengajarkan syariat-syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang Yathrib. Mus'ab menginap di rumah As'ad bin Zurarah. Ini juga orang yang pertama, orang Madinah yang Islam, yaitu bertemu dengan Rasul waktu itu, sebagai tempat penyiaran Islam kepada penduduk Yathrib. Kemudian Mus'ab juga mensyiarkan Islam kepada para tokoh di Madinah untuk memeluk Islam, seperti kepada Usaid bin Hudayr dan Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin dari Bani Al-Ashhal. Mus'ab menyuruh Islam kepada setiap perkampungan yang ada di Yathrib. Hingga akhirnya banyak perkampungan yang sudah masuk Islam. Dalam waktu singkat, agama Islam berkembang dan bertambah banyak pengikutnya di Yathrib atau Madinah. Sebelum datang musim haji, tahun ke-13 dari kenabian Rasul, Mus'ab bin Umair kembali lagi ke Mekah. Mus'ab menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilan menciarkan Islam di Yathrib. Juga kabar tentang kesiapan penduduk Yathrib menerima Islam dan memberi perlindungan kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad. Nah, itu anak-anakku perjanjian Aqabah pertama. Jadi perjanjian Aqabah pertama pada intinya ada di sini ya. Ketiga poin ini. Setia kepada Nabi, tidak mengikutkan Allah, dan tidak berbuat dosa-dosa yang lain seperti berzina, tidak mencuri, dan lain-lain. Sampai di sini bisa dipahami. Jika bisa, kita lanjut ke perjanjian Aqabah kedua. Anak-anakku sekalian, pada tahun ke-13, anak-anak masih bingung, kok kalender Hijriah kok ada tahun ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-13? Jadi begini anak-anakku sekalian, Islam itu, kalender Islam itu dimulai menghitungnya ketika Islam mulai pindah dari Makkah ke Madinah. Itu dihitung tahun pertama. Siapa yang mengusulkan itu? Yang mengusulkan adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu adalah yang mencetuskan kalender Islam, itu Hijriah. Kalau kalender-kalender yang ada di rumah kalian, yang kalian tempel itu kalender Miladiyah, itu kalender Masehi ya. Baik, lanjut, itu sebagai pengetahuan saja. Jadi pada tahun ke-13 setelah kenabian, yang juga pada musim haji datang, kemudian datang lagi rombongan dari Yathrib yang jumlahnya lebih besar dari yang pertama. Mereka datang untuk
tujuan melaksanakan ibadah haji. Mereka berjumlah sekitar 73 orang. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad dan menyampaikan pesan penduduk Yasrib kepadanya. Pesan itu berupa permintaan masyarakat Yasrib atau Madinah agar Nabi bersedia datang ke Madinah untuk memberikan penjelasan dan pengajaran Islam. Pada pertemuan ini dikenal dengan perjanjian Aqabah II atau Bai'atul Aqabah II. Bagaimana perjanjian Aqabah II isinya? Isinya perjanjian Aqabah kedua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini diantaranya yang pertama, berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. Jadi ketika dalam keadaan malas atau semangat harus taat ya. Berusaha harus taat kepada Rasul. Berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit atau mudah. Berusaha untuk selalu menyeru kepada orang yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah. Kelima, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah surga. Kemudian wakil rombongan dari Yasrib yang bernama Al-Barra bin Ma'rur memegang tangan beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, benar demi yang mengutus engkau dengan benar. Kami benar-benar akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Baiklah kami, wahai Rasulullah. Demi Allah kami adalah orang-orang yang mahir dalam berperang dan mengepung musuh." Masya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, Abu Haitzman bin At-Taihan ikut berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya antara kami adalah orang-orang selain kami, Yahudi, dan hubungan persahabatan. Ada hubungan persahabatan. Apabila kami memutuskan hubungan ini dengan mereka, apakah ada kemungkinan jika Allah memenangkan engkau, lalu engkau pergi meninggalkan kami?" Rasulullah SAW kemudian tersenyum dan bersabda, "Darah dengan darah, kematian dengan kematian. Aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian, dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian." Ini adalah jawaban Rasulullah SAW untuk meyakinkan orang-orang Madinah. Setelah proses baiat itu selesai, Rasulullah menunjuk 12 orang agar menjadi pemuka bagi kaumnya masing-masing. Mereka ini diharapkan bisa menjadi pemimpin bagi kaumnya dan bertanggung jawab terhadap mereka. Ke-12 orang itu diantaranya 9 dari Bani Khazraj dan 3 orang dari Bani Aus. Mereka itu adalah As'ad bin Surarah bin Ad, Sa'ad bin Ar-Rabi' bin Amr, Abdullah bin Ruwahan bin Salabah, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, Al-Bara bin Ma'rur bin Sahal, Abdullah bin Amr bin Haram, Ubadah bin As-Samit bin Qais, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim, Al-Munzir bin Amr bin Khunais, Usaid bin Khudair bin bin Samak, Sa'ad bin Haisamah bin Al-Harith, Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Suhair. Itu adalah ke-12 orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi pemuka-pemuka di sukunya masing-masing. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian,
Beliau kemudian bersabda kepada mereka, kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kaum kalian dan keadaan mereka, sebagaimana yang dilakukan Al-Hawariyun terhadap Nabi Isa bin Maryam. Aku adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kaumku. Mereka dengan serentak menjawab, baik. Begitulah kisah dari perjalanan Aqabah kedua yang dalam sejarah juga dikenal dengan istilah Bai'atul Aqabah Kubro, yaitu bai'at Aqabah yang sangat besar. Baiat ini berjalan dengan lancar dan aman, yang mencerminkan rasa tolong-menolong, loyalitas, cinta sesama mukmin. Penduduk Yasrib yang sudah masuk Islam merasakan beban yang dipikul saudara muslim yang ada di Mekah sangat berat. Rasa kasihan dan cinta sudah merasuk dalam sanubari sekalipun mereka saling berjauhan. Perasaan ini tumbuh karena dorongan rasa iman kepada Allah, Rasulnya, dan kitabnya. Setelah berhasil membuat perjanjian Aqabah pertama dan kedua, Rasulullah SAW berusaha mempersatukan dalam persaudaraan kaum Ansor dan Muhajirin. Kita semua sudah paham bahwa selama ini bangsa Arab jarang sekali membangun persaudaraan dengan suku-suku lain, apalagi persaudaraan dalam kebaikan dan kebenaran. Namun, hal ini dapat dihapus oleh Rasulullah SAW dengan berhasil mempersatukan dalam persaudaraan yang sangat kuat dan mendarah daging antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas bersama bagaimana Rasulullah SAW berhasil mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin dalam persaudaraan Islam yang utuh. Namun, untuk pembahasan kali ini, Pak Guru cukupkan sampai di sini karena pembahasan kita sangat banyak, maka Pak Guru sampaikan sedikit demi sedikit agar kalian bisa paham dan mudah menerima pembelajaran SKI ini. Baik anak-anakku sekalian, penjelasannya Bapak sambung di minggu depan. Kita cukupkan, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.